Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Tentunya Anda penasaran bukan bagaimana update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Nah, bagaimana sekarang kita sebagai wajib pajak untuk melaporkan perpajakan di tahun 2021 di mana Anda sebagai wajib pajak orang pribadi tentunya Anda sedang mempersiapkan bagaimana caranya untuk menyiapkan dan melaporkan SPT Anda sebagai wajib pajak orang pribadi. Kabar baiknya, Direktorat Jenderal Pajak telah membuat suatu aplikasi terbaru terkait dengan bagaimana Anda melakukan pelaporan perpajakan melalui saluran Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP Online. Nah, salah satu fitur terbarunya adalah e-form. Nah, bagi Anda wajib pajak yang melakukan pencatatan atau melakukan usaha dengan omset di bawah 4,8 M, tentunya Anda mendapatkan tarif yang terbaik yaitu 0,5% sebagai UMKM. Nah, di PP 23 tahun 2018 terkait dengan bagaimana pelaporan SPT UMKM dengan menggunakan format e-form. Nah, format e-form di sini tentunya adalah suatu tools terbaru bagaimana Anda melaporkan perpajakan Anda melalui channel DJP Online. Nah, aplikasi di sini di mana kita akan melihat caranya ya. Untuk pertama kali tentunya bagi Anda yang belum memiliki NPWP tapi Anda sudah melakukan pemotongan ataupun ya bagaimana Anda menyetorkan PPh. Nah, tentunya bagi yang tidak memiliki NPWP tidak bisa melakukan pemotongan PPh. Nah, karena Anda orang pribadi tentu tidak bisa memotong PPh kecuali Anda memiliki NPWP dan ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki NPWP, pertama kali tentunya Anda perlu mendaftarkan NPWP. Pilihan caranya ada beberapa macam, yaitu yang pertama Anda bisa langsung ke KPP tempat Anda terdaftar sesuai alamat domisili Anda. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa menggunakan aplikasi secara online. Wah, kabar baiknya jika Anda melaporkan sesuatu sekarang sudah online. Nah, mendaftarkan pun tentunya juga bisa online melalui irek.pajak.go.id. Nah, ini khusus bagi yang belum memiliki NPWP. Kemudian, jika Anda melakukan usaha secara UMKM, tentunya Anda memiliki pencatatan terkait dengan omset Anda bulanan. Tentunya bagaimana Anda menghitung omset Anda secara bruto ya. Jadi omset itu adalah peredaran bruto. Anda hitung setiap bulannya berdasarkan penghasilan yang Anda miliki. Nah, ketika Anda sudah memiliki hitungan omset bulanan, tentunya pilihannya adalah bagaimana rekapan penghasilan Anda dilakukan secara manual atau secara computerized ya. Jadi omset bisa juga dilakukan pencatatannya harian, mingguan, kemudian bulanan. Nah, atau Anda sudah menggunakan pembukuan. Nah, kalau pembukuan berarti prinsip akuntansi yang harus Anda jalankan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, jika kita melihat hitungan pajak penghasilannya, tentunya Anda mendapatkan tarif yang terbaik yaitu 0,5% kali dengan peredaran bruto setiap bulannya. Nah, kemudian tentunya step berikutnya Anda perlu membuat kode billing. Tentunya membuat tagihan pajak sesuai dengan omset yang Anda miliki. Nah, caranya seperti apa? Tentunya Anda membuat ID billing nih. Nah, ID billingnya bisa menggunakan DJP online, bisa menggunakan ATM, ataupun internet banking, atau cara-cara lainnya ya. Jadi banyak cara sekarang untuk membuat suatu ID billing dalam hal Anda ingin menyetorkan perpajakan Anda. Kemudian secara bulanan ketika Anda sudah membayar PPh sesuai kode billing, jangan lupa ya, kita bayar ke kantor pos bisa, kita bayar ke ATM bisa, kita bayar melalui internet banking, mobile banking, nah itu bisa juga. Tapi dengan syarat Anda sudah memiliki ID billing. Kemudian ketika Anda sudah mengcapture semuanya, data bagaimana Anda menyetorkan PPh, sudah melakukan pencatatan atau pembukuan, kemudian bagaimana Anda mengcapture penghasilan terkait dengan aset dan kewajiban yang Anda miliki. Nah,
kemudian ketika kita ingin melaporkan SPT tahunan, nah kewajiban wajib pajak orang pribadi perlu melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, caranya seperti apa? Bisa langsung ke KPP, itu dulu kalau secara manual. Tapi sekarang kita menggunakan yang namanya aplikasi secara online, yaitu e-form. Nah, e-form di sini akan berbentuk PDF, bagaimana Anda menginput data-data Anda, keuangan yang Anda miliki, beserta aset dan kewajiban yang Anda miliki. Nah, tentunya ketika Anda sudah mengcapture omset bulanan Anda dari Januari sampai dengan Desember, ya, terhitung 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, omset Anda berapa dan pembayaran PPh-nya berapa? Ya, tentunya akan berdasarkan omset yang Anda miliki. Nah, setelah Anda mendapatkan daftar peredaran brutonya, nah tentunya Anda perlu mengcapture posisi aset di akhir tahun dan posisi kewajiban Anda di akhir tahun berdasarkan tahun pajak yang Anda ingin laporkan. Nah, jangan lupa untuk sesuaikan dengan kode yang ada, nama harta, tahun perolehan, nilai perolehannya, dan keterangan. Nah, jika Anda menggunakan konsultan pajak, tentu Anda perlu mengkomunikasikan perubahan terkait aset yang Anda miliki, kemudian hutang-hutang yang Anda miliki berdasarkan tahun perolehan yang Anda dapatkan. Kemudian bagaimana anggota keluarga yang Anda miliki bagi Anda yang sudah menikah. Nah, Anda perlu mengcapture data pribadi, yaitu kalau bagi yang sudah menikah, suami, istri, anak. Nah, berarti istri dan anak ikut suami dalam hal pelaporan SPT tahunan. Jika tidak ada melakukan pemisahan harta atau memilih untuk terpisah, ya. Jadi kalau Anda melihat video saya sebelumnya mengenai status perpajakan wajib pajak orang pribadi, nah Anda perlu tahu nih bagaimana caranya melaporkan SPT tahunan Anda. Kemudian ketika kita sudah melakukan yang namanya capture data, ya kita sudah siapkan. Nah, tentunya kita harus menggunakan aplikasi yang terbaru, yaitu aplikasi e-form. Nah, tentunya e-form ini memiliki beberapa step, yaitu bagaimana Anda mendaftarkan akun, login, kemudian mengunduh e-formnya, mengisi e-form, kemudian mengirimkan e-formnya, dan nantinya tentunya Anda menerima bukti penerimaan elektronik jika Anda melakukan pelaporan secara mandiri melalui e-form. Nah, bagi Anda yang belum memiliki akun DJP online, tentunya Anda harus melakukan permohonan EVIN ke KPP. EVIN sendiri memiliki arti yaitu Electronic Filing Identification. Nah, ini adalah satu tools yang diberikan oleh DJP bagaimana Anda melakukan aktivasi sehingga Anda memperoleh akun DJP online untuk melaporkan perpajakan Anda. Nah, jika Anda menggunakan DJP online ini secara mandiri ataupun Anda disupervisi oleh konsultan pajak, tentunya Anda perlu akses ini dalam hal pelaporan pajak secara online. Nah, pelaporan pajak secara online ini memiliki arti bagaimana Anda mempersiapkan terlebih dahulu, setelah mempersiapkan datanya, memposting datanya, dan bagaimana melaporkan data tersebut. Nah, dengan e-form ini sangat mudah, ya. Tapi Anda perlu disupervisi oleh konsultan pajak sehingga Anda memperoleh informasi yang memadai dalam hal menginput, proses, dan output dari laporan yang Anda sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, dengan MC Consulting tentunya kami siap membantu Anda dalam hal pelaporan e-form. Nah, bagi Anda wajib pajak orang pribadi, masih banyak nih hal-hal yang perlu Anda diskusikan. Bagaimana Anda memperoleh penghasilan, bagaimana Anda mengklasifikasikan penghasilan di sini, ada yang objek pajak, ada yang bersifat final, ataupun yang bukan merupakan objek pajak. Nah, ini hal yang penting untuk Anda sampaikan ke konsultan pajak bagaimana Anda mengcapture data dan nantinya Anda perlu menghitung dan melaporkan perpajakan Anda sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, bagi Anda yang memerlukan informasi terkait dengan peraturan pajak terkini, nah Anda
bisa menghubungi kami melalui channel kami, Michael Consulting, dengan cara like, subscribe, and comment. Nah, bagaimana Anda punya pertanyaan? Nah, silakan Anda bertanya kepada kami dan bagaimana caranya untuk melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi dengan benar. Tentunya melalui MC Consulting kami siap membantu Anda dengan peraturan perpajakan terkini dan Anda siap untuk mendapatkan informasi yang terbaru sehingga Anda dalam hal pelaporan tidak mengalami kekeliruan. Tentunya bersama MC Consulting semua masalah perpajakan Anda jadi mudah. Terima kasih.